Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islami Tinda dan Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rindu sosok ayah. Aduh, Masya Allah. Hari ini tayangannya juga bikin sedih-sedih, pembahasannya juga mengingatkan kita sama sosok yang luar biasa, yaitu seorang ayah. Nah, kita akan kembali bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Kita tadi juga ada pertanyaan yang akan kita lanjutkan, bertanya izin ke Ustaz Syam dulu ya Ustaz Maulana. Ustaz Syam, apa nih izin bertanya? Setiap ayah, setiap manusia itu memiliki kesalahan gitu ya. Nah, bagaimana menurut sudut pandang Islam agar seorang anak yang misalnya ayahnya berbuat kesalahan dan anaknya bisa supaya memaafkan kembali seperti biasa, karena mohon maaf banyak juga nih seorang anak yang kalau misalnya orang tuanya salah melakukan sesuatu gitu sampai marah besar sampai kayaknya tidak boleh salah gitu orang tua. Iya, jadi sampai saya nggak mau nganggap dia orang tuaku lagi karena dia udah salah, ayahku tuh udah terlalu parah. Nah ini gimana menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya Guru. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Sayyid, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya satu. Harus cinta karena Allah. Tidak ada jawaban yang lain. Cinta karena Allah. Kalau sudah cinta karena Allah, maka akan terjadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ayahandanya. Ketika ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya kesalahan kecil, tapi kesalahan yang sangat besar, menentang dan menantang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika pada saat itu orang-orang menyembah berhala, justru ayah daripada Nabi Ibrahim, ya ada beberapa penafsiran apakah ayah kandung atau ayah yang mengasuh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adalah seorang pembuat patung daripada pembuat sesembahan bagi orang-orang menyembahnya. Berarti musuh besarnya anaknya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya musuh besar, yaitu ayahandanya sendiri. Subhanallah. Namun bagaimana cara Nabi Ibrahim bisa ikhlas ataupun yakni menerima keadaan meskipun hatinya menentang gitu ya. Hatinya tidak ridho ayahnya seperti ini. Makanya ketika Nabi Ibrahim berbincang dengan ayahandanya tetap menggunakan akhlaknya. Nah ini yang kita cari nih. Meskipun mungkin hati kita belum sepenuhnya memaafkan orang yang kita cintai tapi mengecewakan, tapi bagaimana akhlak kita tetap menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Karena cirinya orang yang bertakwa seperti itu. Wal kawi minal ghaidh. Hatinya memang marah, tapi akhlaknya tidak berubah. Subhanallah. Hatinya memang jengkel terhadap orang tuanya, ayahnya. Dia tahu ayahnya melakukan kesalahan besar, tapi akhlaknya tidak berubah. Ya, tidak berubah sedikit pun daripada akhlak seorang anak terhadap ayahnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala ya abati lima ta'budu ma la yasma'." Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Tetap Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan tutur lembutnya, "Wahai ayahku sayang." Lalu apa yang menjadikan Nabi Ibrahim bisa tetap berakhlak meskipun ayahnya bersalah besar? Karena cinta karena Allah. Cinta disebabkan Allah. Ini tuh karena saya sayang kepadamu wahai ayah. Ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya sangat khawatir ayah, ini bentuk cinta saya kepadamu ayah. Saya takut kau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kayak nggak nyambung gitu ya. Azab Allah yang Maha Pengasih. Seandainya mau mengatakan azab Allah yang Maha Kuat. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan azab dari Allah yang Maha Pengasih. Seakan-akan Nabi Ibrahim ngomong ke Allah, "Ya Allah, Engkau itu Maha Pengasih. Masa kau mau azab bapakku?" gitu. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim saking cintanya kepada bapaknya dengan cara mengingatkan ayahandanya. Jadi yang pertama, bagaimana agar seorang anak itu bisa untuk tetap berakhlak kepada anaknya, memaafkan boleh tertunda gitu ya, melupakan boleh tertunda, tapi berakhlak mulia tidak boleh tertunda sama sekali. Dia tetap seorang ayah. Yang kedua, memaafkan itu butuh latihan. Sosok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, ketika mau memaafkan seseorang, Sayyidina Umar mengulang-ulang ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahil, khudil afwa wa'mur bil urfi, sampai merasakan dirinya tenang ya. Sosok Sayyidina Umar bin Khattab saja yang mungkin keimanannya sangat tinggi itu masih latihan untuk bisa menahan amarah, untuk bisa memaafkan orang lain. Apalagi kita nih sebagai seorang anak yang mungkin kecewa terhadap ayahandanya. Wallahu taala ala. Masya Allah, ada 2 poin yang saya garis bawahi, yaitu kita terhadap orang tua harus cinta karena Allah. Betul, jangan cinta karena manusia, jangan karena berharap kepada ayah, karena ayah pasti punya kekurangan. Betul. Dan kita juga harus selalu berbakti sama orang tua ya, memang karena itu adalah perintah dari Allah. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan ini tentang ayah yang Masya Allah, ini juga ada tayangan yang berkaitan dengan ayah juga. Mari kita saksikan sama-sama, silakan. Ya Allah, saking senengnya dia nangis. Ekspresi dong. Aduh ya ayah.
Ini Kan lama juga baru ketemu ayah juga kan. iya, ya Allah. Saya tuh pengen berterima kasih sama ayah saya karena ayah saya itu sosok yang luar biasa, bisa sekaligus menjadi ibu juga karena udah ngurus saya dari kecil. Masya Papa, Allah. atur nuhun, terima kasih Papa, sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah. Papa selalu nonton juga nih, Masya Allah. Coba bahasa Garut. Kebetulan orang Ciamis suka Orang Ciamis. Bahasa Ciamis lah. Udah, Papa setiap hari alhamdulillah sering teleponan. Dan kalau misalnya ada apa-apa, aku tipikal orang yang sering cerita dan curhat sama Papa. Papa, Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz Maulana, Ya. ini namanya anak terhadap ayah itu, sosok ayah selalu rindu apalagi lagi jauh. Dan yang paling menyedihkan gitu ya, mohon maaf gitu, misalnya teman-teman yang ayahnya sudah pergi lebih dahulu gitu ya. Ada yang saking rindunya gitu ya, ke bawah mimpi. Nah ini benar nggak sih Ustadz, kalau misalnya anak rindu kepada orang tuanya, ayahnya terutama yang sudah wafat, katanya bisa dipertemukan di dalam mimpi, benar atau enggak? Nah ini mohon penjelasannya Guru, tafadhol. Ya Allah. Mikdad pernah mimpiin aku nggak? Nggak pernah. Oh, belum sih kalau boleh jujur. Sasa? Bingung Belum. juga. Pernah, Masya Allah. Berarti belum akrab. Oh, oke. Kalau orang itu sudah akrab, pasti masuk dalam mimpinya. Oh, iya, insya Allah. Hah? Mungkin mimpi tapi lupa gitu. Iya. Ngomong Aku dong. jarang ingat soalnya kalau mimpi gitu. Kan dicatat lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Sayyid sama Ustaz Sam, Sayyid dan Syams. 1, 2, 3 buat semuanya. Saya katakan 1, 2, 3, pasti orang berkata, apa yang mau dihitung? Ketahuilah, ada 3 hal ini yang mungkin kita akan berkata, ini mimpi saya, mimpi apa? Karena mimpi itu, 1, dari Allah, ini hiburan, kedekatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mimpi itu berasal dari gangguan, godaan, yakni syaitan yang menakut-nakutkan orang, makanya ada orang terbangun dari mimpinya, terganggu. Ada memang namanya setan wasnan. Wasnan, setan yang menggoda ketika kita tidur. Kemudian yang ketiga, apa itu? Karena reaksi tubuh. Mimpi atau bunga tidur yang karena reaksi tubuh sebelum berkegiatan, kecapean dan sebagainya masuk dalam mimpinya. Rindu yang sangat berat masuk dalam mimpinya. Kalau dikatakan, bisa nggak kita mimpi ketemu dengan ayah yang sudah meninggal? Jawabannya iya. Karena rindu yang berat, yang sangat sampai reaksinya masuk ke dalam mimpinya. Pertanyaannya, bagaimana dengan ayah yang sudah meninggal itu? Apakah dia masuk ke dalam tubuh kita? Dalam mimpi kita? Dalam mimpi kita? Atas izin Allah. Sekali lagi, atas izin Allah. Karena roh itu digenggam oleh Allah dan dikembalikan di saat atas izin Allah. Jadi bisa jadi ketemu. Nah, kita selalu berbaik sangka. Bisa jadi Allah izinkan datang ke dalam mimpi kita untuk mengungkapkan atau menghibur hambanya atas rindunya. Dan ada yang ketiga, hati-hati. Jangan sampai itu justru teknik godaan setan. Karena setan itu bisa menyerupai siapapun dalam mimpi kita. Kecuali 2. Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua Nabi Haider. Dua Nabi ini tidak akan mungkin setan menyerupai. Tidak mungkin akan menyerupai. Karena langsung dapat teguran langsung. Yang lain bisa. Tapi kalaupun kita mimpi dengan, aku mimpi ketemu ayah. Ayah saya senang banget. Alhamdulillah. Ayah saya lagi sedih. Oh, mungkin kamu jarang mendoakan. Jadi kita arahkan kepada ibadah. Arahkan semuanya pada ibadah. Jadi kita jadi baik. Aku mimpi kecelakaan. Bisa jadi itu takdir burukmu yang dipindahkan ke alam mimpi karena engkau melakukan kebaikan. Itu. Baik, alhamdulillah. Ustaz Maulana, terima kasih penjelasannya. Ini karena banyak juga yang curhat nih jamaah yang ada di rumah, katanya sering dimimpiin. Pasti ada yang curhat sama Habib. Itu dia, makanya nih, karena sudah banyak sekali nih pertanyaan juga yang masuk ke sosial media Islam itu Indah, ingin dijawab nih sama guru-guru kita, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Syahid, jadi di Islam itu Indah itu ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi kita menjawab langsung pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu Indah. Nah, salah satunya kayak gini nih, langsung kita bacakan yuk. Ini dari Instagram @hamba_Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar ayah mendengar kerinduan seorang anaknya
Karena jujur ayah saya selalu kerja 24 jam. Saya kadang minta waktu buat ngobrol aja, dia bilang sibuk. Dan ayah lebih sering banyak di luar nih Ustadz. Saya ngerasa jadinya kayak nggak punya sosok ayah. Terus ayah tuh suka emosian, hubungan kami jadi nggak dekat. Saya sama sang ayah, saya nggak butuh harta ayah. Tapi yang saya butuh adalah waktu untuk saya dari ayah Ustadz. Oh, jadi ini mungkin curhatan dari anak nih yang butuh waktunya seorang ayah. Nah, mungkin ini akan dijawab oleh Habib Said Abu Bakar melalui tausiahnya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh banyak orang yang ngira tanggung jawab seorang ayah itu, banyak ayah yang mengira tanggung jawab seorang ayah itu cuma menafkahi seorang anak, memberikan uang atau nafkah untuk kelangsungan hidup si anak. Tapi sesungguhnya banyak hak-hak dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan dari syariat kepada sang ayah tersebut untuk anak-anaknya. Dari memberi waktu dan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ini dua hal yang paling penting. Suatu saat ketika itu ada salah satu sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu selalu hidupnya dalam beribadah, ibadah. Ini hidupnya sama ibadah, bukan sama dunia. Kalau gimana kalau yang hidupnya itu cari duit atau sama dunia? Ini Abu Darda hidupnya sama ibadah. Datang salah satu sahabatnya Salman Al-Farisi datang, lihat begitu Salman Al-Farisi bingung. Anak keluarganya banyak yang ditelantarin, maksudnya kurang kasih sayang. Akhirnya ditanya, Abu Darda, kenapa ente begini? Ana sibuk beribadah, kata Abu Darda. Akhirnya itu omongan tersebut sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu ngelihat hal itu bilang, omongan tersebut belum sampai kepada Nabi, tapi Sayyidina Salman Al-Farisi bilang, ya Abi Darda. Salman Al-Farisi menasihati, sesungguhnya inna lillahi ta'ala 'alaika haqq wa inna li ahlika 'alaika haqq fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak terhadapmu, yaitu dengan beribadah. Kamu wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keluargamu juga memiliki hak terhadapmu, memiliki hak atasmu, memiliki hak atas waktumu juga. Maka dari itu Abi Darda, jangan sampai engkau menelantarkan hak-hak mereka. A'ti kulladzi haqqin haqqah. Kasihilah setiap mereka yang memiliki hak-hak mereka, bagi secara rata, jangan menzalimi salah satu dari mereka. Begitu yang dikatakan oleh Abi Darda. Dan kabar tersebut sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bilang, sadaqa Salman, sungguh Salman benar. Omongan yang diomongkan oleh Salman Al-Farisi itu benar. A'ti kulladzi haqqin haqqah, bagilah waktu kalian secara merata kepada keluarga kalian. Sungguh enggak ada, maksudnya terkadang mereka sibuk, ayah kita ini sibuk terhadap terhadap mencari nafkah, banyak pikiran, sibuk mencari uang untuk anak-anaknya. Pikiran seorang ayah itu nggak satu, tapi kasih waktu sedikit untuk bisa bersama seorang anak. Sisihin waktu seenggaknya sehari dalam seminggu, hari Minggu itu fullin untuk anak. Kalau bisa sehari sekali. Waktu bainal isya'ain bersama anak, baca rotib atau baca apa, begitu. Dihabiskan dengan kebaikan. Begitu aja Ustaz. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Oh jadi kalau maaf ya, kan beliau kan anaknya Hamid. Iya. Terkenal itu. Betul. Kedekatannya gimana? Gimana Kedekatan dengan ayah sama gitu? Abah. Iya. Panggil Abah ya? Hah? Panggil Iya, Abah. Abah. Coba Abah nonton. Disapa dong. Coba Abah. Oh, tetap malu Abah ya. jarang nonton TV masalahnya. Oh, iya. Tapi ntar saya suruh nonton nih. Jadi nonton. Insya Allah Enggak apa-apa, nonton. coba ngomong. Gimana Kedekatan kedekatannya? sama Kedekatan sama Abah, Iya. kedekatan sama Abah itu banyak. Abah sama keluarga itu sangat dekat. Maksudnya waktu untuk keluarga selalu ada. Biasanya kita Di jam berapa? kalau habis makan siang, setiap habis makan siang itu selalunya duduk. Ini dulu ya 5 tahun yang lalu nih. Ini kan saya baru balik Dicurhat dari nih. dari Iya. dari Tarim 5 tahun yang lalu. Oh, baru pulang dari Tarim. Nah, terus abis gitu puasa. Jadi biasanya itu kalau bulan puasa Abah selalu sibuk sama ibadah. Oh. Maksudnya waktunya itu entar malam, habis makan malam jam 12 malam baru ada. Meluangkan waktu untuk keluarga ya, sibuk-sibuk apapun. Tapi terima kasih loh buat saya tadi menyampaikan sama kita kisah Abu Darda ini bahwa ternyata orang yang sibuk sama akhirat aja Sibuk sama akhirat disuruh peduli sama keluarga. peduli Nah, sama ini keluarga. yang sibuk sama dunia. Gimana sibuk sama Gimana dunia? nih orang Itu dia tuh bedanya. Enak Nah, ya. Pembaca kitab itu semua kisah-kisah dalam kitab. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah nih, senang banget hari ini dapat ilmu. Terima kasih, Said, Masya Allah. Baik, aku izin bertanya satu lagi sama Ustaz Syam nih. Oke. Ustaz Syam,
Ini kalau misalnya nih, mohon maaf, ada anak yang rindu sama orang tuanya yang sudah wafat nih, mohon maaf nih. Katanya dengan mengirimkan doa-doa atau bacaan Al-Quran kepada ayah yang sudah meninggal, misalnya bacakan surat Al-Quran gitu, itu apakah sampai nggak sih sama yang sudah meninggalnya gitu? Masya Allah, upuk pahana kongka anak tak, mate ki matu, anda baca ki kurang. Maka dikuburu tak mak beres selengi, bila doang di Allah Ta'ala, baca ki kurang, upuk paha tong-tong. Ustaz ya, waduh. Erok kekutaan sih. Iya, ini ditambahin lagi. Aku nanyanya pakai bahasa Indonesia, kenapa dijawabnya pakai bahasa Coba, Makassar? Bahasa jelasin bahasa Arab tuh. Coba jelas bahasa Arab. Saya aja nggak paham dong. Nggak, yang tadi tanyakan. Kalau ada yang bertanya tentang ada orang bacain Quran orang tuanya. Aduh, Ustadz udah Ustadz. Bahasa Makassar aja nggak ngerti, jangan ditambahin bahasa Arab lagi. Nanti saya tambah pusing, jamaah juga kasihan. Pokoknya jamaah jangan kemana-mana, nanti kita tanya penjelasannya ya, tetap di Islamic Tindra. Jamaah, alhamdulillah. Tuh, lihat tuh, topi sampai miring.